Sebutlah Allah. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada ingat kepada Allah. Tinggalkan orang-orang yang bermain-main dalam kesesatan. Takut, memang takut. Siapa? Saya ya takut. Tapi kita kena punya pengetahuan, punya iman, takutnya ya jangan sama takutnya sama orang-orang kafir. Pertama yang kita ketahui bahwa wabah ini yang mematikan bagi orang yang memang waktunya sudah mau mati. Saya mau tanya sama kalian semua. Yang nyabut nyawanya manusia itu corona apa Israel? Afala ya takilun, kain akalmu. Masa dia yang ngambil, tugasnya bertukar sama corona. Apalagi mutunya kita perang sama corona. Vaksinnya aja nggak ada, mau perang gimana? Perang nggak punya senjata, senjatanya ada nggak ada, Pak. Mau menang dari mana? Tapi kalau kita tahu itu dari Allah karena kebodohan kita, karena kehilapan kita, karena dosa-dosa kita tinggal datang kepada Allah. Hatta dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang aku ampuni sebesar itu. Enak menyelesaikannya. Nah, kalau sama corona apa sampai mau apa? Mau ngomong apa? Wong itu petugas itu. Tanpa izin Allah yang enggak. Jadi orang-orang yang mati itu harus tahu kebetulan aja musim corona. Masih gak ada corona yang mati itu. Nah, makanya soal kematian itu tidak bisa didiskusikan, tidak bisa. Cuma bisa kita sampaikan, kita cari didiskusikan itu bagaimana supaya mati husnul khotimah. Cuma itu. Mau didiskusikan, hatta kamu dalam benteng yang kuat, bahkan benteng itu menjulang tinggi ke langit, tetap kamu keluar untuk mati. Atau tidak keluar juga mati. Tidak bisa ditambah sesaat. Mau didiskusikan. Tapi kalau penyakit, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obat. Nah, obatnya masih bisa dicari. Salah satu kita pakai masker, pakai ini termasuk obat. Sudah cocok nih perintahnya apa Menteri Kesehatan, itu sudah cocok, benar, nggak salah. Kita ikuti kan aturan itu. Itu juga termasuk solusi secara dahiriyah. Umum itu, sampai orang kafir juga pakai itu. Tapi kalau masalah agama, akidah itu juga solusi, jangan lupa. Jangan dianggap itu obat-obatan itu solusi. Coba sekarang, orang mengobati di rumah sakit besar tuh ditulis. Tuh ditulis tuh tapi gak paham. Sesungguhnya kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Loh, kok obatnya tok Allahnya enggak? Padahal ayatnya itu sesungguhnya kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Allah menurunkan obatnya, tapi Allahnya kok enggak? Obat itu mengobati untuk menyembuhkan orang yang sakit, tidak menghidupkan orang yang mau mati, enggak. Makanya orang hidup ini harus punya dua. Kalau sakit itu harus dua yang disiapkan. Kalau enggak mati ya hidup. Ini enggak. Cari obatnya aja untuk hidup. Tahu-tahu mati, ganti konyol. Kita cari juga obatnya. Karena sakit itu enggak enak. Ganggu aktivitas, bukan dibiarkan. Kita siapkan juga itu untuk kita mati husnul khotimah. Karena salah satunya di antara dua ini ya, kalau enggak mati ya hidup. Jadi kalau memang waktunya mati, karena kita sudah siap, kebetulan kita sudah punya zikir husnul khotimah. Enggak apa-apa. Apalagi katanya ada hadis lagi menyatakan bahwa kalau musim corona ini kebetulan kena corona mati syahid. Bagi orang yang ahli zikir, ono corona, gak ono corona.
dengan zikir itu karena melawan hawa nafsu, insya Allah syahid. Yang enteni corona. Wong-wongki kayak zaman Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin perang, saya ikut perang supaya mati syahid. Ya, apa saya kayak ditiru, dikiaskan, saya mau ikut sana ke rumah sakit jadi relawan supaya mati syahid. Karena kalau corona kan mati syahid. Ini kelebihan orang punya ismu zat. Ada corona, tidak ada corona. Karena kita jihad binafsi dengan zikir itu, tetap matinya syahid. Jadi segala sesuatu itu harus dinilai nilainya yang diberikan Allah. Misalnya sholat. Orang kenapa males sholat itu? Karena dianggap sholat itu ngerepoti. Mari tuh, dasar mana, cepet deh. Tapi kalau tahu nilainya sholat, aduh alhamdulillah asar mana gitu sih. Bayangkan sampai cuma dikasih minta 10 menit aja hasilnya luar biasa. Yang keji, yang mungkar dijauhkan sama Allah. Dan sholat itu menjadi andalan di akhirat. Kalau sholatnya baik, semuanya enggak diperiksa. Sungguhnya sholat itu tiangnya agama, kita menegakkan agama, menghidupkan agama. Belum lagi di dalamnya Robbi Fili, Warhamni, Wajaburni. Atini Mahatma. Robbi Fili, Warhamni, Wajaburni, Warfa'ni. Itu isinya sama Mbak, itu kebutuhan kita itu. Yang dilakukan cuma 10 menit. Boleh sakmono akeh. 5 kali cuma 50 menit. Karena itu kayak-kayaknya nggak ada nilainya, males sampean. Kalau itu berupa uang aja nggak usah besar-besar 10.000 ya Yesus. Gak ono sih nggak sholat ini. Lumayan ping 5 saya ketemu kena kayak belonjo gitu. Padahal kalau urusan dunia, laut diseberangi, gunung didaki, bahkan jiwa dipertaruhkan untuk mendapatkan nilai-nilai dunia itu.